Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi wa suhibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, sanak saudara, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dari ayat ini bisa diambil suatu pengertian bahwa kita harus mengasihani binatang-binatang dan menyuruh kepada orang lain agar berbuat demikian. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kamu adalah penggembala atau pemimpin, dan masing-masing dari kamu akan ditanya tentang gembalanya atau rakyat yang dipimpinnya. Nasai telah mengeluarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qatala uspuran abasan aja ilallahi yaumil qiyamati wa yaqulu ya Rabbi sal haza lima qatalani abasan walam yaktulni limang fa'atin. Barang siapa yang membunuh burung pipit dengan sia-sia, burung tersebut berteriak-teriak kepada Allah pada hari kiamat dan mengatakan, ya Tuhanku, bertanyalah engkau kepada orang ini, mengapa dia telah membunuhku dengan sia-sia dan mengapa tidak membunuhku untuk suatu manfaat. Dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha ghafara libagayin bisiqayati kalbin wa azaba imra'atan fi hirratin habasatha hatta matat ju'an wa atshan. Sesungguhnya Allah telah mengampuni seorang wanita pelacur karena dia telah memberi minum kepada seekor anjing. Namun Allah menyiksa seorang wanita karena mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati karena kelaparan dan kehausan. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, pada suatu hari aku menunggangi seekor keledai atau himar, lalu memukulnya 2 atau 3 kali. Keledai itu mengangkat kepalanya kepadaku dan berkata, wahai Abu Sulaiman, sesungguhnya pada hari kiamat akan terjadi kisos atau balasan. Jika kamu menghendaki sedikit dikisos, sedikitlah memukulmu. Namun jika kamu menghendaki banyak dikisos, perbanyaklah memukulku.
Dalam cerita ini terdapat suatu peringatan agar kita tidak menyakiti binatang, misalnya memukul atau memberi beban-beban berat di punggungnya, atau kurang dalam memberi makan dan sejenisnya. Kita akan ditanya tentang hal itu pada hari kiamat. Oleh sebab itu, seorang hamba harus takwa kepada Tuhannya dan harus berbuat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadanya. Dia juga harus takut dari kisos pada hari kiamat, yaitu perhitungan antara dia dan binatang yang disakitinya. Wahai saudara-saudaraku, taatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kamu berbuat maksiat kepadanya. Wahab mengatakan, sesungguhnya Tuhan Azza wa Jalla berfirman kepada Bani Israel, sesungguhnya jika aku ditaati, niscaya aku ridho, dan jika aku ridho, aku akan memberkati dan berkahku tiada batasnya. Apabila aku dimaksiati, niscaya aku marah, dan jika aku marah, niscaya aku melaknat, dan laknatku menghubungkan sampai 7 turunan. Dihikayatkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah telah bersumpah, jika aku tidak tergolong ahli surga, maka jatuh talak atas istriku. Lalu berkumpullah para ulama di dekatnya. Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang memberikan fatwa tentang sumpahnya itu. Lalu menghadaplah Ibnu Samak dan berkata, wahai Amirul Mukminin, aku melihatmu bersedih dan bingung. Ceritakanlah kepadaku. Lalu Harun berkata, ya, aku sedang sedih dan bingung karena anu dan anu. Dia menceritakan persoalannya. Ibnu Samak berkata, aku bertanya kepadamu tentang sesuatu. Apakah Tuan pernah berniat berbuat maksiat, kemudian Tuan meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harun menjawab, ya. Ibnu Samak berkata, wahai Amirul Mukminin, jika demikian Tuan termasuk ahli surga. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran Surat An-Naziat ayat 40 sampai 41. Sebuah hikayat menerangkan keutamaan kasih sayang kepada binatang. Sesungguhnya ada seorang dari Bani Israel yang durhaka terlebih atas dirinya sendiri karena telah melakukan banyak kejelekan seperti berbuat zina dan sebagainya. Pada suatu perjalanan, dia mendatangi suatu sumur. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena haus. Dia kasihan kepadanya, lalu turun ke dalam sumur dan melepaskan sepatunya untuk mengambil air. Lalu dia memberi minum kepada anjing tersebut hingga anjing itu hilang hausnya. Allah Azza wa Jalla menerima amal tersebut dan mengampuni perbuatan maksiat yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi pada zaman itu
agar mengatakan kepada orang tersebut yang berlebihan berbuat kejelekannya, sesungguhnya aku telah mengampuni semua dosa yang telah dilakukannya karena belas kasihannya kepada makhlukku. Ibnu Asakir meriwayatkan dalam kitab tarikhnya dari salah seorang pengikut Subli, dia berkata, setelah Subli meninggal dunia, aku melihat Subli dalam mimpiku, lalu aku berkata kepadanya, apakah yang dilakukan Allah kepadamu? Dia berkata, Allah menempatkanku di hadapannya dan dia berfirman, wahai Abu Bakar, apakah kamu tahu apa sebabnya aku telah mengampunimu? Aku berkata, karena amal solehku. Allah berfirman, bukan. Lalu aku berkata, karena hajiku, puasaku, dan sholatku. Allah berfirman, aku tidak mengampunimu karena perkara-perkara itu. Aku berkata, karena kepindahanku menjadi orang-orang yang soleh, lalu berkelana dan mencari ilmu. Allah berfirman, bukan. Aku berkata, ya Tuhanku, menurut dugaanku, perkara-perkara itulah yang menyelamatkan aku dan engkau mengampuniku. Karena perbuatan itu Allah berfirman, aku tidak mengampunimu karena amal-amalmu tersebut. Aku berkata, ya Tuhanku, dengan sebab apakah? Allah berfirman, apakah kamu ingat ketika kamu berjalan di Baghdad, lalu kamu menemukan seekor kucing kecil atau anak kucing yang lemah karena kedinginan? Dia menyudut kedinginan karena dingin dari salju. Lalu kamu mengambilnya karena kasihan kepadanya dan memasukkan ke dalam jubahmu untuk menjaga dia dari kedinginan. Aku berkata, ya, aku ingat. Dia berfirman, sebab kamu menyayangi kucing tersebut, maka aku menyayangimu. Ya Allah, sayangilah kami dengan rahmat, wahai yang maha penyayang, wahai Tuhan semesta alam.